Juventus sukses mengalahkan FC Porto dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions yang digelar di Allianz Stadium pada Rabu dini hari dengan skor 3-2. Sayangnya, juara bertahan Serie A itu tetap dinyatakan tersingkir. Agregat akhir menunjukkan skor imbang 4-sama, mengingat Porto menang 2-1 di leg pertama yang digelar di Stadio do Dragão. Namun Porto lolos karena mengantongi 2 gol tandang, sementara Juventus hanya 1 saja. Pasukan Andrea Pirlo tersebut melancarkan serangan sejak menit awal dan langsung menghasilkan peluang pada menit ketiga. Umpan silang Juan Cuadrado berhasil disambut Alvaro Morata dengan sundulan, namun bola masih bisa dihalau oleh Agustin Marchesin. Alih-alih mencetak gol, Juventus malah kebobolan. Pada menit ke-17, wasit menunjuk titik putih setelah mendapati Merih Demiral melanggar Mehdi Taremi. Sergio Oliveira yang menjadi eksekutor sukses melakukan tugasnya dengan baik. 1-0 untuk Porto. Juventus sudah mencoba berulang kali untuk menjebol gawang Porto. Namun, Porto sadar sedang berada dalam kondisi unggul dan langsung memakai 6 bek untuk bertahan. Alhasil, skor 1-0 untuk Porto bertahan hingga jeda. Juventus mendapatkan harapan 4 menit setelah kick-off babak kedua. Mereka akhirnya berhasil mencetak gol melalui Federico Chiesa yang menerima assist dari Cristiano Ronaldo. Angin kian berhembus ke arah Juventus, terutama setelah Porto harus kehilangan Taremi yang mendapatkan kartu kuning keduanya di menit ke-54. Porto kini harus bermain sampai menit ke-90 dengan 10 pemain saja. Bianconeri kembali mencetak gol. Chiesa mengantongi Doppietta, gol kedua tercipta pada menit ke-63 lewat sundulan setelah mantan pemain Fiorentina tersebut menerima umpan silang dari Juan Cuadrado. Memasuki masa injury time, Juventus berhasil mencetak gol ketiganya lewat Alvaro Morata yang menerima umpan apik dari Arthur Melo. Sayangnya, gol tersebut dianulir karena Morata telah terjebak offside. Dan Juan Cuadrado hampir menjadi penentu kemenangan Juventus. Masih di injury time, winger asal Kolombia itu berinisiatif melakukan tusukan dari sisi kanan dan langsung melepaskan tembakan keras. Sial baginya, bola membentur mister gawang. Pada akhirnya, kedudukan 2-1 untuk Juventus bertahan hingga wasit mengakhiri babak kedua. Berhubung agregat seimbang 3-sama dan kedua tim sama-sama mengantongi 1 gol tandang, pertandingan harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Babak pertama tidak menghasilkan terlalu banyak peluang. Porto tidak lagi mendekam di wilayahnya sendiri dan mulai melancarkan serangan meski dengan 10 pemain. Peluang emas didapatkan pada menit ke-99 lewat sundulan Marega yang mampu ditangkap Wojciech Szczesny. Dalam 15 menit, wasit harus mengeluarkan 3 kartu kuning karena kedua tim mulai bermain keras. Beberapa pelanggaran dilakukan saat para pemain mencoba merebut bola. Bahkan Ronaldo sempat meringis kesakitan setelah dijegal Marchesin. Babak kedua berlangsung jauh lebih seru. Awalnya, tanda-tanda Juventus akan mendominasi permainan sedikit terlihat. Namun ternyata Porto masih punya energi untuk melakukan beberapa kali serangan. Porto sukses mencetak gol di menit ke-15 lewat tendangan bebas Sergio Oliveira. Gelandang berdarah Portugal tersebut melepaskan tendangan mendatar yang gagal dihalau dengan sempurna oleh Wojciech Szczesny. Pada titik ini, harapan buat Juventus untuk lolos ke perempat final nampak pupus. Namun Adrien Rabiot membangkitkan semangat Bianconeri dengan gol sundulannya pada menit ke-17, memanfaatkan sepak pojok Federico Bernardeschi. 3-2 untuk Juventus. Sayangnya, hanya itu gol yang bisa dibuat Juventus. Wasit mengakhiri laga dengan skor 3-2, agregat 4-4. Porto berhasil lolos ke babak perempat final karena mengantongi 2 gol tandang. Borussia Dortmund melaju ke perempat final Liga Champions. 2 gol Erling Haaland membantu Dortmund bermain imbang 2-2 dengan Sevilla pada leg kedua babak 16 besar di Signal Iduna Park. Meski imbang 2-2 pada pertemuan kedua, Dortmund tetap berhak ke perempat final karena pada pertemuan pertama sudah menang 3-2 di kandang Sevilla.
Dortmund pun unggul agregat 5-4. Butuh menang, Sevilla berusaha menekan Dortmund sejak awal pertandingan, namun justru mereka lengah dan kecolongan di menit ke-35. Bola dari penguasaan Sevilla direbut Dortmund. Mahmoud Dahoud kemudian memberi umpan kepada Marco Reus. Pria Jerman ini kemudian melepaskan umpan tariknya yang disambar Haaland. Skor 1-0 bertahan sampai turun minum. Haaland membuat Dortmund makin di atas angin dengan gol penaltinya di menit 54. Penalti diberikan karena Haaland dilanggar Jules Kounde. Sevilla pantang menyerah. Mereka bisa memperkecil ketinggalan di menit 69 melalui penalti Youssef En-Nesyri. Hadiah penalti didapat Sevilla usai Luuk de Jong dilanggar Emre Can. Di menit ke-6 tambahan waktu, En-Nesyri membuat gol lagi lewat sundulan. Namun waktu yang tersisa sudah tak cukup untuk mengejar defisit 1 gol lagi. Sevilla tersingkir, Dortmund melaju.